Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rezi Kreator. Saya, Rezi, bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Jenis siksa dalam neraka jahanam. Beraneka siksa dalam neraka jahanam. Rasulullah sudah menegaskan, para penduduk neraka kelak terdiri dari berbagai golongan. Berikut ini di antara daftar calon penghuninya. Orang yang musyrik, kafir, munafik, sombong, pemimpin zalim, koruptor, pezina, homoseks, peminum khamr, minuman keras, pemakai ganja dan narkotika, pemakan riba, pemain judi dan pemakan uangnya, serta pemakan harta anak yatim tanpa alasan yang benar. Selain itu, pembunuh orang mukmin tanpa hak, pelaku bunuh diri, orang yang tidak mau berjihad dan tidak mau membantu kaum muslimin yang tertindas maupun diperangi. Orang yang meninggalkan sholat wajib, tidak mau membayar zakat, tidak mau berpuasa wajib, para dayuts, orang yang membiarkan perbuatan maksiat terjadi di hadapannya, dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, termasuk penghuni neraka jahanam. Hukuman atau siksaan yang ditimpakan kepada mereka, tentu masing-masing kadarnya tidaklah sama. Semuanya tergantung dari kesalahan dan besarnya dosa ketika diperbuat selama hidup, setelah terlebih dahulu ditimbang pada hari penghitungan hisab. Namun, menurut Rasulullah, seringan-ringan siksa adalah seseorang yang memakai terompah sepasang sandal, yang talinya terbuat dari bara api neraka, sehingga menyebabkan otaknya mendidih. Dia mengira tiada seorang pun yang menerima siksaan lebih dahsyat dari itu. Padahal, dialah orang yang mendapat siksaan paling ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran mengurai berbagai siksaan berat yang terjadi di neraka jahanam. Beraneka siksaan ini tentu menunjukkan tingkat kesalahan yang berbeda-beda di antara para penduduk neraka, selain memperlihatkan kekuasaan Allah. Pertama, kepala mereka akan disiram air panas, sehingga melelehkan otak mereka. Begitu pula isi perut dan kulit mereka, sebagaimana disinggung surat Al-Hajj ayat 19-21. Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Kedua, wajah mereka akan diseret di atas bara api, juga dibolak-balik seperti daging bakar. Keterangan ini disebutkan jelas oleh surat Al-Ahzab ayat 66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula pada Rasul. Ketiga, wajah mereka akan dihitamkan seperti tertutup kepingan malam yang gelap gulita. Surat Yunus ayat 27 menuturkan, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang perlindungan pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutup dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Keempat, mereka dikepung api dari segala penjuru, sebagaimana dikemukakan surat Al-Kahfi ayat 29. Sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolak apinya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek. Surat Al-Ankabut ayat 55 dan surat Az-Zumar ayat 16 juga menyinggung hal yang tidak berbeda. Kelima, api membakar hati, sehingga dari hati mereka keluar api. Isi perutnya akan terburai dan terpencar. Siksaan ini bagi penyembah berhala.
Bagi orang yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, ia akan mendapat siksa terjun dari atas neraka. Surat Ali Imran ayat 193 menegaskan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun." Perlu diketahui, penduduk neraka selamanya tidak pernah mati. Siksaan pedihnya pun tidak pernah berhenti walau sedetik, kecuali ada kebijakan khusus dari Allah. Akibat hukuman yang terus-menerus, wajah mereka cacat dan terbakar. Setiap kulit mereka matang karena terbakar, maka Allah akan mengganti kulit yang baru. Begitulah seterusnya. Penduduk neraka juga akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari sekujur tubuhnya. Gema neraka jahanam. Suara neraka jahanam sangat mengerikan dan menggelegak. Kitab Bidayatul Hidayah menulis, gema nyala apinya dapat didengar sejauh 500 tahun perjalanan. Siapapun yang mendengarnya akan dibuat merinding, termasuk para malaikat yang bertugas di dalamnya, meski mereka telah mendapat perlindungan dari Allah. Tak pelak para penghuninya merintih, menjerit serta melolong seperti keledai yang meringkik keras. Para penghuni neraka akan menangis sampai air matanya habis. Sehingga, yang keluar dari matanya berupa darah, bukan air mata lagi. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia sekalian, menangislah. Jika tidak dapat menangis, maka paksakan dirimu untuk menangis. Karena sesungguhnya ahli neraka itu akan terus menangis hingga air matanya mengalir di pipi masing-masing, seperti air yang mengalir di sungai. Sampai air mata itu habis dan matanya pun pecah-pecah. Seandainya ada perahu yang diletakkan di situ, niscaya berlayarlah ia." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mereka sangat memohon agar dapat dikeluarkan dari siksa neraka. Mereka benar-benar sudah tidak tahan. Rasa putus asa, bahkan frustasi sudah mencapai puncaknya. Mereka berjanji akan beramal solih, jika dikembalikan ke alam dunia. Namun, harapan mereka kosong, jelas tak berarti. Doanya pun sia-sia, keinginannya sebatas di lidah. Para malaikat penjaga berkata, "Sesungguhnya kalian akan tetap berada di neraka ini." Para penduduk neraka merasa iri dengan apa yang Allah telah berikan kepada penduduk surga. Penghuni surga mendapatkan bonus besar berupa makanan, minuman dan fasilitas lainnya yang sangat mewah, nikmat dan lesat. Semuanya gratis, tidak perlu beli. Para penghuni neraka merengek-rengek. Mereka berkhayal, sekiranya di antara penduduk surga ada yang mau memberikan sedikit saja makanan dan minumannya kepada mereka, alangkah senangnya mereka. Sebetulnya di antara penduduk surga ada yang melihatnya dan merasa iba, hingga hampir-hampir memberikan barang-barang miliknya. Namun, Allah segera mengharamkan makanan dan minuman itu bagi penduduk neraka. Surat Al-A'raf ayat 44 mengabadikan suasana tersebut. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka, dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Rabb janjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Rabb kamu menjanjikannya kepadamu?" Mereka penduduk neraka menjawab, "Betul." Kemudian seorang penyeru, malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Penjelasan tersebut disambung dengan makna surat Al-A'raf ayat 50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya di atas orang-orang kafir." Demikianlah keadaan proses penyiksaan manusia di neraka jahanam yang luar biasa mengerikan. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu maupun menolongnya, kecuali atas izinnya. Air mata pemadam api neraka. Pada waktunya Allah akan memberikan perintah kepada para malaikat untuk mengeluarkan para penghuni neraka yang patut mendapat rahmat-Nya. Mereka adalah orang yang tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun selama hidup di dunia.
Mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Para malaikat segera mengenali mereka melalui tanda bekas sujud yang ada pada keningnya. Hanya bekas sujudlah bagian tubuh manusia yang tidak akan hangus dibakar api neraka. Sebab, Allah telah berjanji mengharamkan api neraka untuk tidak membakar dan menghanguskannya. Para malaikat segera mengeluarkan mereka dalam keadaan yang sudah hangus. Tubuh mereka lalu disiram air kehidupan atau air pemulihan. Akhirnya mereka tumbuh dan pulih kembali seperti sedia kala, laksana tumbuhnya biji-bijian setelah terjadi banjir besar, di mana mereka tumbuh dalam keadaan masih muda dan besar. Allah selanjutnya memasukkan mereka ke surga, setelah melewati proses pengadilan yang sangat ketat dan menegangkan. Para nabi dan rasul memang sudah dijamin oleh Allah langsung masuk surga, tanpa mampir dulu di neraka. Para sahabat nabi, tabi'in, tabi'it tabi'in, ulama, dan orang soleh, sayangnya belum tentu nasib mereka sama seperti nabi dan rasul. Apalagi umat Islam secara keseluruhan. Sebab, semua itu rahasia dan hak mutlak Allah. Tetapi, setiap umat Islam sebetulnya bisa seperti para nabi dan rasul. Syaratnya cuma satu, yakni meninggal dunia dalam keadaan tidak punya dosa apapun. Kalaupun hanya membawa dosa sedikit, maka harus bisa ditutupi dengan amalan pahala yang sangat banyak. Selain itu, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, sehingga ada air susu kembali ke tempat asalnya. Dalam kitab Dakaikul Ahbar diceritakan, kelak akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Timbangan kejahatannya sangatlah berat, ia telah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tiba-tiba salah satu rambut matanya berkata, "Wahai Tuhanku, Rasul engkau Nabi Muhammad telah bersabda, siapa yang menangis lantaran takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan matanya itu ke neraka. Sesungguhnya aku menangis karena amat takut kepadamu." Allah lantas memutar kembali jejak rekam kehidupan orang itu. Singkat cerita, akhirnya Allah bersedia mengampuni hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka berkat sehelai rambut yang pernah menangis sebab benar-benar takut kepada Allah. Malaikat Jibril kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan bahwa telah selamat dari siksa neraka seorang Fulan bin Fulan sebab sehelai rambutnya. Untuk itu, Rasulullah dan para ulama mengajarkan, sikap atau posisi kita yang terbaik saat ini haruslah berada antara dua perasaan, yaitu khauf takut dan raja harapan. Maksudnya, takut atas ancaman masuk neraka karena banyak dosa. Sementara harapan akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Keseimbangan di antara keduanya akan melahirkan iman yang kuat dan rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Sebaliknya, jika hanya takut saja, nanti akan menjadikan kita selalu berputus asa. Bila hanya harapan saja, bisa-bisa kecewa di akhirat dan di dunia ini tidak pernah takut dosa. Bagaimanapun, geliat kehidupan kita di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Mudah-mudahan kisah dan gambaran tersebut membuat kita dan keluarga sadar serta semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kelak kita semua dibebaskan oleh Allah dari azab neraka jahanam. Amin. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.